Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Kamis 19 Agustus 2021. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kiranya terus menyertai kehidupan kita yang mendatangkan kebahagiaan. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita hari ini, 1 Tawarikh pasal yang ke 17, kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita sekalian. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja sembah dalam Yesus Kristus, sungguh bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan percayakan pada kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang terus menuntun hidup kami sehingga kami boleh diberikan kemenangan dalam setiap tantangan dalam hidup kami. Terima kasih juga atas firman Tuhan yang boleh kami baca. Biarlah Engkau yang memampukan untuk kami dapat memahami serta menerapkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah diri kami siap belajar firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang patut kita syukuri adalah ketika kita diberikan kehidupan, ketika kita juga diberikan jaminan keselamatan oleh Tuhan. Tidak ada berkat terbesar selain daripada dosa kita diampuni dan kita diberikan jaminan keselamatan yang pasti oleh Tuhan. Daud adalah seorang yang memiliki hati yang berlimpah dengan ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan. Ketika ia mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Nathan, Daud masuk ke dalam kemah dan ia duduk mengarahkan pandangannya kepada Tuhan Allah. Daud merasakan kedekatan hubungan Tuhan dengan dirinya dan juga ada sederetan generasi dalam keluarganya yang masih jauh di depan. Bagi Daud, kelayakan dan kepercayaan Tuhan kepada dirinya dan keluarga membuat dia mengungkapkan rasa syukur dan permohonan peneguhan Tuhan dan berkat Tuhan. Daud duduk di hadapan Tuhan yang telah menyatakan bahwa ia mempunyai rencana yang besar dan kekal atas Daud. Pernyataan ini membuat Daud merasakan betapa kecil dan tak berarti dirinya. Daud gentar atas kedaulatan Tuhan yang berlaku baginya untuk mengemban perkara yang sedemikian besar yang tidak sebanding dengan keberadaannya yang kecil. Kemudian Daud mengungkapkan penghormatannya kepada Tuhan, satu-satunya Allah yang tidak ada yang dapat disejajarkan. Luar biasa. Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan besar terhadap umatnya. Tuhan melakukan keajaiban-keajaiban bagi Israel. Sungguh luar biasa. Bahkan rencana kekal Tuhan pun diteguhkan atas diri Daud sebagai bagian dari bangsa Israel. Daud meminta dua permohonan kepada Tuhan. Yang pertama, Daud memohon janji Tuhan diteguhkan sebab Daud merasa tidak berdaya mengemban tugas akbar ini. Daud memohon Tuhan semesta alam, Tuhan yang menjadi pelindung agar rencana besar yang diberikan Tuhan kepadanya dapat terjadi di dalam dirinya dan keturunannya. Dan yang kedua, Daud memohon Tuhan memberkatinya dan keluarganya supaya dapat tetap setia di hadapan Tuhan. Satu doa yang sungguh luar biasa. Dia berserah kepada Tuhan untuk meneguhkan janji Tuhan kepadanya supaya dia tetap bersandar kepada Tuhan dan Tuhan melindungi dalam rencana besar yang Tuhan percayakan kepadanya. Demikian juga Tuhan senantiasa memberkati Daud dan keluarganya untuk tetap setia di hadapan Tuhan. Mengetahui rancangan Tuhan atas diri Daud dan keluarganya,
Ia merasakan betapa kecil dirinya, mendapatkan kepercayaan yang mulia. Daud mengungkapkan ketidakmampuan dirinya. Daud merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa dengan tulus, dengan terbuka, juga berserah. Dan ini adalah sebuah doa yang perlu kita maknai dan imani setiap hari. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kita alami. Selain memang Dia adalah Allah yang berkuasa, yang menciptakan segala sesuatu, dan segala sesuatu kita dapat nikmati sebagai berkat dan anugerah Tuhan. Itu yang menjadi alasan kita mengucap syukur. Lebih-lebih kita sebagai orang percaya, orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, orang-orang yang diberikan satu kehormatan, kepercayaan untuk dapat melayani Sang Raja, Pencipta langit dan bumi. Diberikan satu kepercayaan untuk hidup kita boleh memancarkan terangnya yang ada dalam diri kita, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu saudara-saudara, layaklah bagi kita senantiasa mengucapkan syukur dalam kehidupan kita. Dan satu doa yang sungguh menjadi teladan bagi kita, mari kita meminta kepada Tuhan supaya kita diberkati, keluarga kita diberkati. Dengan berkat apa? Berkat iman setia di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, ada banyak saat ini kejadian ayah ibunya setia kepada Tuhan, tetapi anak-anaknya mulai berpaling dari Tuhan. Setia melayani Tuhan, tetapi anak-anaknya tidak lagi melakukan ibadah ataupun juga penyembahan di gereja. Itu yang terjadi. Dan mengerikannya, orang tua menganggap bahwa hal itu biasa di zaman sekarang, sehingga tidak ada beban untuk bagaimana caranya mendoakan ataupun mengembalikan si anak supaya dalam persekutuan saudara seiman. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sebagai orang tua, kita diberi tanggung jawab, ya, seperti kalau kita penyerahan anak di gereja, ya, kita berjanji sebagai orang tua akan mendidik anak-anak di dalam kebenaran firman Tuhan dan membawanya kepada Kristus supaya dia pun boleh menjadi anak Allah, boleh menjadi murid-murid Kristus yang setia. Itu ikrar atau janji orang tua kepada Tuhan ketika diberkati anak, yang disebut penyerahan anak. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, seperti itu juga yang seharusnya kita terapkan dalam kehidupan kita. Seperti Daud memohon supaya dia dan keluarganya tetap setia kepada Tuhan. Demikian juga kita merindukan anak, cucu, bahkan keturunan selanjutnya menjadi keturunan-keturunan yang setia kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan, dan sungguh bersyukur atas semua hal yang dipercayakan Tuhan atas kita semua, sehingga kita dapat melakukannya dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan kita dan seluruh keluarga kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, yang kami puja sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kesempatan pagi hari ini kembali dapat merenungkan firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami, terlebih atas kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami menjadi berkat bagi dunia, menjadi jalan untuk orang bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan atas kepercayaan, juga atas pemeliharaan yang telah Tuhan nyatakan. Tidak ada yang bisa tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur, karena semua yang Tuhan berikan adalah wujud anugerah dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, mampukan kami untuk kami dapat terapkan dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.
Haleluya. Amin.